El Salvador adalah sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang sejak lama. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia karena tingkat kekerasan yang sangat tinggi akibat perang antar geng kriminal, khususnya geng Mara Salvatrucha dan geng Barrio 18. Bahkan kekerasan yang terjadi menyebabkan ribuan kematian setiap tahunnya dan menciptakan rasa takut yang sangat meluas di kalangan masyarakat. Singkat cerita, pada tahun 2019, Presiden El Salvador yang baru menjabat, yakni Nayib Bukele, berjanji akan memulihkan keamanan di El Salvador dan meminta masyarakat untuk sedikit bersabar. Waktu terus berlalu. Pada Maret 2022, sang presiden meluncurkan operasi besar-besaran yang disebut Estado de Excepción. Dalam operasi ini, banyak hak sipil ditangguhkan dan lebih dari 75.000 orang ditangkap dalam waktu singkat, yang dimana sebagian besar dituduh sebagai anggota geng atau pernah berbuat kejahatan. Bahkan banyak yang ditangkap hanya karena kecurigaan semata, misalnya bertato, dan tak ada pengadilan sama sekali. Siapa yang ditangkap sudah pasti akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Akibat hal ini, banyak penjara yang mulai penuh. Kemudian, untuk mengatasi lonjakan jumlah tahanan, pemerintah dengan cepat membangun sebuah penjara raksasa yang belum pernah ada sebelumnya di El Salvador. Penjara ini diberi nama Centro de Confinamiento del Terrorismo, yang memiliki arti pusat penahanan terorisme. Diresmikan pada Januari 2023, penjara Centro dibangun di kawasan terpencil di Tecolucasan Vicente, yang berjarak sekitar 70 km dari ibu kota El Salvador. Menariknya, penjara ini diklaim sebagai penjara terbesar di benua Amerika dengan kapasitas lebih dari 40.000 narapidana. Selain besar, penjara ini memiliki keamanan tingkat tinggi. Dan tak lupa, penjara Centro sangatlah mengerikan. Sederhananya, penjara dikelilingi dinding setinggi 11 meter, pagar listrik, dan sistem keamanan tingkat militer. Selain itu, selama 24 jam, lebih dari 600 angkatan bersenjata menjaga penjara, dan kamera pengawas juga terus mengintai dari segala sisi. Kemudian, kehidupan di penjara Centro sangatlah keras. Bayangkan saja, setiap sel yang ukurannya sangatlah sempit, tidak dilengkapi tempat tidur, dan narapidana suka tidak suka harus tidur beralaskan semen saja. Selain tak memiliki tempat tidur, setiap sel juga tak dilengkapi lampu. Bahkan lubang ventilasi untuk cahaya alami dan udara segar pun tak ada. Ngerinya lagi, air di penjara sangatlah terbatas dan sanitasinya juga sangat buruk. Gilanya, di penjara ini para narapidana tak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas apapun karena para narapidana dikurung selama 23 jam di dalam sel. Apalagi para narapidana juga dilarang berbicara tanpa izin, bahkan antar sesama narapidana sekalipun. Lalu para narapidana hanya diberi makan dalam porsi yang sebatas untuk bertahan hidup saja, bukan untuk mengenyangkan. Parahnya lagi, penjara Centro tidak menerima kunjungan keluarga atau pengacara kecuali dengan izin khusus. Seiring berjalannya waktu, organisasi hak asasi manusia mendapat laporan bahwa di dalam penjara Centro sering terjadi penyiksaan hingga banyak tahanan yang meninggal dunia. Bahkan narapidana yang sakit pun tidak diberi perawatan medis. Kemudian beberapa laporan menyebutkan adanya anak di bawah umur dan orang yang tidak bersalah lainnya yang ditangkap seenaknya hanya karena tinggal di kawasan yang rawan geng. Pada akhirnya, tak heran apabila banyak aktivis yang protes dengan sistem penjara Centro karena dianggap sangat tidak manusiawi. Tapi pemerintah El Salvador tidak peduli karena berkat adanya penjara Centro, tingkat kriminal menurun drastis dan berhasil membuat rakyat merasa aman untuk beraktivitas. Berkat hal ini pula, Nayib menjadi sangat populer di dalam negeri karena dianggap mampu mengembalikan stabilitas keamanan negara.